Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Kilura, ya kita Sasongko. Pertama, saya ingin berbagi pengalaman atau seputaran ilmu kepada panjenengan sedaya. Selalu yang saya ingat dari guru saya, beliau selalu menanyakan kepada saya, sebenarnya tujuan orang hidup itu apa? Arah dan tujuan manusia hidup itu apa? Ini terlalu banyak jawaban. Jadi intinya sebenarnya satu. Tujuane wong urip mung Gusti Allah ku apa? Jadi jawabannya adalah tiada lain dan bukan ya sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuane wong urip kan maneh mung golek slamet donyane ya akhirate. Jadi untuk menuju itu semuanya, manusia itu sebenarnya wajib, lebih-lebih dalam tatanan Islam, wajib melalui tingkatan yang namanya syariat, torekot, hakikat, dan makrifat. Jadi sebenarnya itu wajib. Cuma bahasa ketakutan umum tentang ilmu makrifat sendiri itu yang menakutkan, padahal itu wajib. Sebenarnya tidak ada rasa takut sebenarnya kalau kita masuk ke dalamnya. Jadi kita ibaratkan perjalanan kita menuju ke ibu kota Jakarta. Kita itu harus tahu sampai di mana perjalanan kita. Tetap tingkatan dasar manusia itu menyempurnakan dulur papat, yaitu malaikat empat: Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Kalau di Jawanya dulur papat. Kalau bisa menyempurnakan dulur papat, kita tahap kedua yaitu menyempurnakan panceri dulur papat limo pancer, menyempurnakan Nur Muhammadnya. Baru untuk tingkatan yang ketiga, kita itu manunggalno karo Gustine ya Nur Allah. Itu. Jadi tingkatan pertama, orang kalau bilang wong Jawa biyen ngomong sempurnakno dulur papat, sebenarnya itu menyempurnakan malaikat papat. Keduanya menyempurnakan panceri ya Nur Muhammad. Nomor tiga puncaknya itu menyempurnakan Nur Allah. Jadi itu wajib kita lalui. Jadi bahasa wong tua maneh, guru nomor siji Gusti Allah. Cuma lebih sempurna lagi, sekali lagi cuma lebih sempurna lagi guru nang pribadi ini dewi, dalam arti karena kita sudah mencapai ilmu tatanan tingkatan syariat atau rekod hakikat makrifat tadi yang kita lalui, akhirnya dengan ilmu-ilmu tadi itu menggantar kita menuju ke wujud tua yang sejati. Kalau sudah di situ, bahasa saya luwe sempurna guru nang pribadi ini dewi tadi, karena dalam diri kita sudah manunggal dengan Allah tadi. Jadi bahasa yang umum kita dengar dari siiran Gus Dur itu sudah jelas. Quran tinulis, tanpa tinulis kena diwaca. Sebenarnya semua Quran hadis itu diturunkan ke kita setiap saat untuk menghadapi permasalahan di dunia ini. Jadi inti daripada semua ilmu akhirnya hanya membimbing kita untuk mengantar ke kemanunggalan kita kepada wujud. Kalau sudah di situ semuanya sudah kehendak kita. Jadi tidak ada lagi istilah tatanan ilmu tadi, karena kita sudah benar-benar mampu untuk mengambil Quran hadis sing tanpa ditulis kena diwaca.
Jadi kita dibimbing semuanya melalui petunjuk-petunjuk dari Allah langsung. Jadi itu intinya. Jadi tujuannya menungso urip iku golek selamat dunya ya selamat akhirat. Wong sing kepengin iso selamat dunya selamat akhirat kudu sempurna malaikat papate, kudu sempurna Nur Muhammad, kudu sempurna Nur Allah. Baru tiga-tiganya manunggal menjadi satu, kita sempurnakan. Itu perjalanan kita. Makanya tidak ada perang yang besar lagi, tidak ada perang Badar, tidak ada perang salib atau apapun. Semono mung perang musuh hawa nafsu. Itu tingkatan dasar di malaikat papa tadi. Jadi itu juga rahasia daripada alif lam mim. Allah, lam itu malaikat, mim itu Muhammad, alif itu Allah. Jadi itu tugas kita. Makanya tidak ada arti yang jelas di Al-Quran. Karena itu kewajiban manusia untuk menyempurnakan. Jadi kalau manusia sudah sempurna alif lam mimnya, pasti dia akan innalillahi, kembali kepada Allah. Itu sekedar wawasan saya tentang sak temene tujuane menungso urip iku. Asale Gusti Allah tetap balini harus kepada Allah. Dan untuk mencapai ke sana manusia harus benar-benar bisa manunggalno malaikate, Muhammad lan Allah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam saya berfatwa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali. Dalam pertemuan yang kedua ini saya akan mencoba menjelaskan biar benar-benar paham tentang ilmu yang saya jabarkan kepada panjenengan sedaya. Jadi yang dimaksud daripada kesempurnaan manusia itu karena benar-benar mereka itu bisa menyempurnakan dulur papat lima panceri, menyempurnakan malaikat papat lima Muhammad, menyempurnakan alif lam. Jadi kita di sini akan membahas kalau arah tujuan kita sudah jelas pada tahap pertemuan awal. Jadi menuju kesempurnaan hidup, selamat dunyane ya selamat akhirat. Selamat dunyane, selamat akhiratnya. Jadi kita akan menjabarkan, menjelaskan, memahamkan. Karena ilmu, sebenarnya ilmu itu butuh dipaham. Kalau tidak paham, kita tidak akan mampu untuk menerapkan dalam kehidupan kita. Setelah paham, benar-benar paham, kita akan menerapkan dalam kehidupan. Saya akan menjabarkan arah tujuan manusia hidup tadi untuk mencapai selamat dunia ya selamat akhirat. Pertama kita harus menyempurnakan dulur papat, yo malaikat papat. Wujudnya ya Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Lah empat-empatnya itu sudah membawa tugas dari Allah untuk pancere menungsa. Jadi ono Jibril sing manci sandang, manci ilmunya. Ono Mikail sing manci rezekine. Ono Israfil sing manci derajat pangkate. Lan ono Ijrail sing manci bondo dunia. Jadi tugas kita, karena perjalanan manusia beberapa tahun seumur kita, kalau sudah 40, kalau bayi kita itu suci, cuma dalam perjalanan reget angkoro sudah memasuki keempat-empatnya. Jadi tugas kita paling awal, seandainya kita perjalanan tadi menuju ke Allah, menuju ke, saya ibaratkan ke Jakarta, pertama kita harus menyempurnakan dulur papat, ya malaikat papat.
Di situ terkait nafsu, aluama, amara, mutmainah, supiyah. Kalau dalam warna, ono putih, ono kuning, ono abang, ono hijau, semuanya kita kembalikan wujud putih karena berasal dari putih, dan itu tugas kita. Di situ caranya untuk menyempurnakan dasar, termasuk dulur papate, nafsune, aluama, amarah, mutmainah, supiyah. Itu kita sempurnakan menuju putih. Baru kalau itu tugas kita itu selesai, kita melanjutkan lagi perjalanan selanjutnya. Lah, tugas-tugas kita di situ apa? Sebenarnya itu wajib dan mudah kalau kita benar-benar paham. Jadi nomor 1, kudu iso ngendaleni angkara murkane. Ini terkait menyempurnakan dulur papat. Nah, terkait angkara murka itu datangnya dari luar dan dalam. Yang paling susah itu dari dalam. Kalau dari luar kita diusik, konco, diuringi, kita bisa mengendalikan. Tapi yang dari dalam kita sangat sulit. Dan gano perang gede, dan Al-Quran kan seperti itu. Tidak ada perang besar lagi. Sing ono perang gedemu, perang musuh hawa nafsu. Itu sebenarnya rahasia kita untuk menyempurnakan. Jadi tugas kita sekarang ini menyempurnakan nafsu-nafsu kita tadi. Jadi tugas kita menyempurnakan empat-empatnya menjadi putih. Nah, terkait tugas kita yang pertama, nomor 1 itu harus bisa mengendalikan angkara murka. Lek menungso wis iso ngendaleni angkara murkane, baru itu yang dinamakan menungso sing digdaya. Menungso sing mempunyai kekuatan iman, manusia yang mempunyai keyakinan iman. Akhirnya nomor 2 kita harus berpegangan pada kedigdayaan tadi. Nomor 1 angkara murka, dalam arti makna sejatinya kita itu harus benar-benar bisa mengendalikan angkara murka, baik yang datang dari luar diri kita maupun yang dari dalam hati kita. Akhirnya bisa dikatakan itu menungso sing digdaya, manusia yang punya kekuatan iman. Nomor 3-nya ada pengendali. Di situ manusia harus benar-benar berpuasa. Karena apa? Terkait iman, keyakinan manusia itu naik turun. Jadi kenapa nomor 3 diberikan puasa? Terkait keyakinan, keimanan manusia itu selalu naik turun. Jadi kalau ada pengendalinya puasa, lek wong Jawa ngarani topo, poso, insya Allah kedudukan kedigdayaan manusia itu akan stabil. Pengendalian angkara murka ini akan stabil. Lah kalau 3 itu dilewati, nomor 1 iso ngendaleni angkara murka ini, baru dikatakan manusia itu digdaya, ada pengendalinya berpuasa, itu bisa dikatakan manusia suci. Kalau sudah manusia suci, dikatakan manusia suci, itu termasuk manusia, perjalanan kita sudah jalan menyempurnakan dulur papat. Jadi tidak sekedar kita itu apakah kita itu sudah sempurna dulur papat, dengan apa kita menyempurnakan. Jadi ilmu ini dipahami. Jadi lek kepingin sempurna dulur papate, lek kepingin sempurna malaikat papate, lagune itu tadi, ilmunya yaitu tadi, harus bisa mengendalikan angkara murkane, baru dikatakan manusia yang digdaya. Supaya manusia itu tetap digdaya, bisa mengendalikan angkara murkane, nomor 3 tetap diberi topo poso sebagai pengendali, baru itu dikatakan manusia suci. Lah saya contohkan ini, ibarat kita itu perjalanan kita menuju Allah.
perjalanan kita, tahap awal menuju Allah. Jadi perjalanan kita, andaikan saya contohkan tadi ke Jakarta, kita itu baru berangkat. Misalkan dari Gresik kita itu sudah berangkat menuju ke nyampe ke Tuban, itu jalan. Jadi ke posisi kita tahu, perjalanan kita itu tahu untuk gayo kesempurnaan ini. Dasar sampai pinukasan, syariat sampai marifat kita itu nyampe di mana itu tahu dan jelas secara lahir kita tahu apa yang kita terapkan, secara batin, secara gaib kita itu mampu mengontrol perkembangan kita dari gaib nyampe mana. Itu pertemuan saya kali ini saya akhiri. Cuman nanti pada pertemuan selanjutnya bekal daripada untuk mencapai kesempurnaan tadi, tahap awal menyempurnakan malaikat papat, nanti menyempurnakan limo pancere ya Muhammad. Bekalnya itu nanti ada. Jadi untuk season ini kita hanya sebatas menjabarkan pemahaman biar panjenengan sedaya itu paham. Sing jenenge nyempurnakno malaikat papat itu dalane piye, lakune apa itu. Cuma nanti bekal untuk mencapai, untuk merangi nafsu itu nanti saya akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.